Kali ini saya berada di Padang Pariaman menghadiri acara launching armada terbaru PT Transport Express Jaya. Beberapa unit bus terbaru milik PT Transport Express Jaya ini menggunakan balutan bodi terbaru dari karoseri Laksana Legacy SR3 Single Glass dengan sasis terbaru dari Hino yang sudah air suspensi yaitu RM280. Interiornya asli super nyaman, kursi yang lebar, ada legrest dan juga selimut guys. Sudah dilengkapi juga dengan selimut. Selain itu sudah dilengkapi juga dengan legrest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Taufik RS. Pada kesempatan kali ini saya berada di kantor pusat PT Transport Express Jaya atau Tranex Group, tepatnya di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hari ini tepatnya hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, PT Transport Express Jaya ataupun Tranex Group sebagai salah satu perusahaan penyedia transportasi darat dengan armada bus yang cukup terkenal asal Sumatera Barat akan meluncurkan armada terbarunya dan nanti sekalian akan diadakan juga roadshow. Selain launching bus baru, dalam acara ini juga dilakukan serah terima Direktur Utama yang baru ke generasi ketiga PT Transport Express Jaya. Diawali dengan penyerahan plakat dari Bapak Santiko Wardoyo selaku CEO Direktur PT Hino Motor Sales Indonesia kepada Tranex Group. Silakan diterima Bapak Dr. Yoga Hendriko Putra. Selamat dan sukses buat Tranex Group Lubuk Alung. Dan sebuah miniatur bus Hino Tranex yang diserahkan oleh Bapak Santiko Wardoyo selaku CEO Direktur PT Hino Motor Sales Indonesia kepada PT Tranex Group. Terima kasih Bapak. Oh ya, dalam acara ini juga banyak tamu-tamu penting yang hadir, seperti Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Suhatri Bur, Direktur PT Hino Motor Sales Indonesia, Bapak Santiko Wardoyo, Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia sekaligus owner perusahaan otobus Siliwangi Antarnusa ataupun SAN, Bapak Kurnia Lesani Adnan, dan masih banyak lagi. Tiba saatnya kita akan melihat armada terbaru dari PT Transport Express Jaya. Ada 5 unit bus terbaru yang dihadirkan oleh Tranex Group dalam acara ini. Sebenarnya akan ada unit-unit terbaru lainnya, namun kabar yang kami dapat masih dalam karoseri. Terlihat 5 unit armada bus terbaru ini menggunakan bodi terbaru dari karoseri Laksana generasi ketiga, Legacy SR3, yang baru saja diluncurkan oleh karoseri Laksana pada Agustus tahun 2022 lalu. Terlihat 2 unit menggunakan Legacy SR3 double glass dan 3 unitnya menggunakan bodi Legacy SR3 single glass. Saya sih langsung tertuju ke yang tampak topi ini, ndak tahu kenapa ya. Pokoknya sekilas kelihatan keren aja lah. Apalagi kalau sudah masuk ke bagian interiornya nanti. Langsung saja kita lihat sekilas yang single glass ini. Bus ini menggunakan bodi Legacy SR3 Panorama Ultimate Edition dengan single glass. Hal ini memiliki poin plus tersendiri terutama bagi penumpang karena pandangan ke depan itu jauh lebih luas sehingga bisa menikmati pemandangan selama perjalanan. Apalagi kabarnya bus ini akan diisi di rute dari Sumatera Barat ini menuju Pulau Jawa, tepatnya di Jabodetabek dan juga Bandung. Legacy SR3 ini memang terlihat mewah dan juga agresif. Apalagi dipadukan dengan livery perusahaan otobus Transport Express Jaya ini. Wes, nambah cakep sih.
Oh ya, perusahaan otobus Transport Express Jaya sendiri merupakan salah satu perusahaan otobus legendaris asal Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat, yang telah berdiri sejak tahun 1977 oleh Bapak Haji Najar Jakaria Datua Maharajo Basa. Kemudian perusahaan otobus Transport Express Jaya melebarkan sayapnya ke Pulau Jawa, tepatnya di tahun 1984 dengan rute dari Sumatera Barat menuju Jakarta dan daerah sekitarnya. Perusahaan otobus Transport Express Jaya kurang lebih 46 tahun memberikan pelayanan antar kota antar provinsi dengan rute menuju Jakarta, Bogor, Bandung, dan daerah sekitarnya, serta melayani trayek antar kota dalam provinsi seperti di rute Padang menuju Bukit Tinggi, Payakumbuh, Lubuk Basung, Seinggringing, dan lain sebagainya. Semoga di tangan generasi ketiga Bapak Yoga Hendriko Putra, perusahaan otobus Transport Express Jaya semakin sukses dan jaya. Yang lebih uniknya lagi, bus ini menggunakan sasis terbaru Hino RM280 Euro 4 yang diluncurkan pada bulan Maret 2022 lalu oleh Hino Motor Sales Indonesia. Kayaknya untuk kedepannya bakalan banyak ya sasis Hino RM280 ini yang melintasi jalur Pulau Sumatera. Bagaimana tidak? Hino RM280 ini telah menggunakan suspensi udara jenis weight air suspensi yang meningkatkan stabilitas kendaraan untuk kenyamanan penumpang ketika mengelinding di aspal. Dan sasisnya ini sudah space frame untuk desain bagasi yang tembus sisi kanan kiri, sehingga ruang bagasi penumpang bisa lebih banyak. Namun ini kita ndak berani buka-buka bagasi ya, karena belum izin juga sih tadi. Sasis Hino RM280 ini telah menggunakan 10 baut roda sistem ISO, sehingga roda lebih kuat dalam menahan beban kendaraan. Apalagi bus lintas Sumatera terkenal dengan angkutannya yang super banyak, ya seharusnya aman lah. Selain itu, sasis Hino RM280 yang jadi penopang bodi armada perusahaan otobus Transport Express Jaya ini sudah mengadopsi overheat control system, yaitu untuk mencegah adanya engine blown karena mampu menjaga kestabilan suhu mesin walaupun bus melakukan perjalanan jauh. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Santiko Wardoyo dalam sambutannya tadi. Nah, kita masuk nih ke bagian interiornya. Terlihat dashboard dengan garis warna emas yang memanjang dan dihiasi dengan ornamen kayu yang membuat tampilan dashboard Hino RM280 ini kelihatan lebih gagah. Terlihat juga speedometer Hino RM280 yang sudah di-upgrade jauh lebih informatif lagi. Ini nih yang saya senang dengan bodi legasi SR3 single glass dari Karoseri Laksana ini. Pandangan ke depan itu begitu luas sesuai dengan konsep yang melekat pada nama bus ini sih, yaitu SR3 Panorama. Jadi benar-benar memberikan pemandangan yang lebih puas lah, ataupun view ke depan itu yang lebih luas selama perjalanan guys. Kita bergeser ke bagian kabin penumpang. Sekilas terlihat nuansa mewah, lega, dan juga nyaman. Kita mulai dari bagian depannya dulu. Di sini terdapat sekat yang menggunakan kaca sebagai pemisah antara kabin pengemudi dengan kabin penumpang. Tujuannya agar suara yang masuk ke bagian kabin penumpang ini jauh lebih senyap, sehingga penumpang bisa istirahat dengan tenang. Selain itu dapat mengurangi asap rokok yang masuk ke bagian penumpang, mengingat kabin penumpang menggunakan AC, sementara bagian pengemudi terdapat jendela yang bisa dibuka. Nah, di sini terlihat juga dua layar monitor yang ukuran sedang di bagian kanan dan kiri. Ini sih sebagai penunjang fasilitas hiburan penumpang selama perjalanan. Di kabin penumpang ini terdiri dari 30 kursi merek Rimba Kencana versi yang lebar, jadi terasa lega dan juga nyaman. Konfigurasinya dua di kanan dan 2 di kiri guys. Sekarang kita udah ada dalam interiornya ya, bisa dilihat suasananya seperti ini ya. Enak tuh, ada Mas Wildan juga Mas. Hai. Nah, untuk Mas Wisnu sama Mas Bowo itu ada di unit sebelah ya.
kita coba lihat kursinya ya. Ini kursinya ya sekilas cukup nyaman ya. Sudah dilengkapi dengan leg rest ataupun sandaran kaki. Ini jadi nyaman banget ketika melakukan perjalanan jauh. Kemudian di sini sudah dilengkapi juga dengan selimut. Selain itu sudah dilengkapi juga dengan seatbelt ya sebagai faktor keamanan selama perjalanan. Kemudian yang lain biasanya pas perjalanan jauh itu sering main HP ya di tengah jalan. Jadi ketika daya ponsel Anda menipis ya aman lah seharusnya, karena di unit ini sudah disediakan fasilitas port USB untuk mengisi daya ponsel Anda selama perjalanan. Ingat ya, port USB ini digunakan untuk mengisi ponsel aja, jangan mengisi powerbank dan lain sebagainya lah. Nampak bagasi indoor ya. Aduh, lumayan keras ya karena memang armadanya masih baru sih. Dan ini berguna banget bagi kalian yang bawa barang kecil yang agak sensitif, mungkin bisa disimpan di dalam sini ya. Ini nampak sekat belakang. Jadi di sini ada tempat buat ngerokok dan juga toilet yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika busnya sedang berjalan. Ketika Anda pengen ngerokok selama perjalanan, apalagi dapat info bahwa armada ini itu akan melayani rute dari Padang Pariaman ini menuju Jakarta. Wah, lumayan jauh sih, sekitar 2 harian lah. Nah, ini bisa dipakai buat ngerokok selama perjalanan. Dan di sini ventilasi udara ya bisa dibuka tutup di sini, jadi udaranya bisa keluar masuk. Nah, tempat duduknya ini ya. Kemudian selain di sini ada toiletnya juga, guys. Ini toiletnya, lihat, aduh, belum bisa kebuka ya. Ya ini ada toiletnya juga sih. Mas Wisnu. Hai. Yang saya kagumi ini para kru dan juga warga Padang Pariaman sangat antusias menghadiri acara peluncuran bus baru perusahaan otobus Transport Express Jaya. Kita bukan sekedar lihat-lihat unit saja. Nah, kali ini saya berkesempatan bareng teman-teman yang lain untuk melakukan roadshow, yang dimana kita tidak hanya sebatas mengenal fitur-fitur dan melihat busnya saja, melainkan kita juga bisa merasakan secara langsung terkait spesifikasi, fitur baru, keamanan, kenyamanan, juga kehandalan bus baru PT Transport Express Jaya dengan sasisnya Hino RM280 ini ketika beroperasi di jalan. Ini kita satu armada bareng Mas Wisnu, Mas Wildani, Mas Boy, dan juga Mas Bowo. Pada duduk bagian depan lagi ini, guys. Hal pertama yang saya rasakan yaitu gaya pengereman yang lebih efektif dan lebih responsif lagi. Hal ini dikarenakan karena Hino RM280 ini sudah full air brake and auto slide adjuster, membuat bus ini sangat cocok digunakan di berbagai kondisi, seperti lintasan naik turun, tol panjang, macet, dan lain sebagainya. Hal yang paling kerasa banget yaitu terkait suspensinya, yang dimana kerasa lebih enak dan lebih lembut. Bagaimana tidak, Hino RM280 ini sudah menggunakan suspensi udara jenis wide air suspensi, jadi benar-benar nyaman ketika berada di dalam bus ini. Tuh bisa dilihat ya, teman-teman yang lain pada mulai ngantuk. Ini karena capek atau karena bosnya yang nyaman ya guys ya. Untuk tarikan mesinnya terbilang cukup enteng yang kami rasakan. Mungkin karena Hino RM280 yang sudah menggunakan mesin dengan teknologi Common Rail, yang dimana teknologi Common Rail ini dikenal dapat memberikan lebih banyak tenaga kendaraan dan mengkonsumsi lebih sedikit bahan bakar, guys. Saya Mas. Iya, Mas.
Oke, sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang kita tiba di Terminal Pariaman. Sebelumnya kita mengikuti rombongan dari PT Transport Jaya Express untuk road test menggunakan chassis Hino terbaru Euro 4 yaitu RM280. Setelah melihat armada, baik review interiornya serta mengikuti road test tadi, ya armadanya cukup nyaman ya. Kami turun di sini bareng teman-teman yang lain. Itu karena armada tadi rute akhirnya sampai Lubuk Basung. Estimasinya dari sini sampai sana itu 2 jam ya. Jadi waktu kita itu ndak nuntut ya. Karena kita itu ya tempat nginepnya di Padang ya. Jadi kita turun di sini kemudian pakai kereta menuju kota Padang. Ya itu aja sih. Oke, mungkin saya cukupkan dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak pada teman-teman yang udah nonton videonya sampai sekarang ini. Dan sampai jumpa next video guys.